bantah kan gitu kan. Sayangnya ilmunya yang diterapkan ini itu ilmu di bidangnya masing-masing, tapi dia ingin terapkan di dalam pembuktian hukum. Siapa yang akan dijadikan tersangka itu mudah-mudahan cepat diterapkan dan kemudian proses itu sampai ke pengadilan. Jadi publik nanti tidak menunggu-nunggu ya gitu. Mudah-mudahan gitu. Tapi ya saya hanya berpesan ya, ini adalah akibat daripada itu ya. Saya katakan itu tadi pembenaran menurut caranya masing-masing dan menerangkan memaksakan pada rakyat untuk mengakui kebenaran kita ini. Silakan rakyat nilai sendiri apakah yang disampaikan pembenaran itu bisa diterima atau tidak, itulah. Mudah-mudahan tidak terpecah. Ada satu request terakhir dari Dr. Tifa. Ngomongnya waktu Ferdi Sambo juga sama, saya tonton di televisi itu. Waktu Ferdi Sambo juga sama. Mas Aiman terakhir, sebagai wujud cinta kami kepada kampus kami, ya kita ingin menyanyikan himne Gajah Mada. 1, 2, 3. Bagi kami mahasiswa Gajah Mada semua, ku berjanji memenuhi panggilan bangsaku di dalam Pancasilamu, jiwa seluruh nusaku. Junjung kebudayaanmu, kejayaan Indonesia. Alumnus UGM sekaligus terlapor dalam kasus ijazah yang kemudian dinyatakan asli oleh UGM. Silakan. Ya, cek. Terakhir ya. Ya, sedikit. Jangan lama-lama karena udah over. Sekitar 2 menitan, Ya, saya mau meluruskan sedikit Pak Arianto Sutadi tadi, itu adalah seorang tamu tidak diundang, saya kesini diundang tapi yang tadi tidak, makanya membuat rusuh. Nah, yang saya mau katakan di sini saya miris di dalam kasus ini bahwa ada pembungkaman jurnalis dan peneliti. Saya sebagai jurnalis, bapak-bapak bertiga dan Ibu Dr. Tifa sebagai peneliti. Ini mirip dengan Orde Baru, kelakuannya Orde Baru yang sekarang sepertinya terulang lagi, entah kenapa. Siapa yang menasihati Pak Jokowi, saya rasa mungkin Pak Jokowi mencari penasihat yang baru saja, lebih baik. Nah, karena orang melaporkan jurnalis ke polisi itu ngawur sekali. Karena ada sistem Dewan Pers yang harus kita turuti bersama supaya rakyat tetap mendapatkan informasi yang benar. Dari seperti Mas Aiman ini, seperti saya dan seperti media-media lain juga harus berani mengatakan informasi yang benar. Anak-anak muda jangan takut, jangan mau ditakut-takuti oleh polisi atau oleh siapapun yang mau menakut-nakuti kita untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya dari semua tempat, dari semua orang. Jadi saya senang sekali dengan Rakyat Bersuara bisa mengundang saya malam ini. Saya juga ingin polisi juga sama seperti saya mencari fakta sebanyak-banyaknya orang ditanyakan, sebanyak-banyaknya tempat dijalani. Karena banyak sekali yang tidak dijalani oleh polisi, bahkan saya sudah jalani. Jadi mohon ya Pak Arianto, nanti jangan disuruh cepat-cepat tersangka saja, tapi lengkapi penyelidikan itu, lengkapi semua informasi, baru kita memainkan nanti. Baik. Terima kasih. Silakan Pak Arianto mau dikit. Baik, akan saya katakan ya nanti ya. Tadi kan mengatakan wartawan itu jangan diberangus dan sebagainya. Kan ada Dewan Pers. Untuk menentukan nanti apakah Anda itu nanti termasuk dalam tersangka apa tidak, itu tergantung daripada saksi ahli dari Dewan Pers yang akan ditanya, itu yang menentukan. Itu supaya Anda tahu ya. Jadi bukan yang menentukan Anda itu tersangka apa tidak itu bukan Mas ahli suka, tetapi saksi ahli yang ada. Ini gimana sih? Ahli apa? Suka sekali mengancam ya Pak. Anda jangan nuduh lagi ya. Jangan nuduh lagi ya. Bukan juga apa yang kami. Saya hanya mengatakan kepada mereka. Bukan masalah, Tolong Pak Weman ya. Saya hanya mengatakan pada Pak wartawan tadi untuk ditentukan waktu seorang Ferdi itu. Sambo apa yang Anda katakan? Oke. Ini udah closing, Bukan masalah ahli dari Dewan Pers. Sebentar. Saya percuma Sudah cukup. Izin, bukan masalah ahli dari Dewan Pers, Pak. Ferdi Sambo padahal rekayasa polisi. Cukup, oke. Mekanismenya mekanismenya digitalnya. Oke, cukup. Oke, saya mengatakan gitu dia. Mekanismenya hanya ngomong gitu aja. Mekanismenya tidak seperti itu, Pak. Saya dari zaman Harmoko juga Sentana beberapa kali dipanggil Dewan Pers. Kita harus ketemu di Dewan Pers. Silakan Anda yang sampaikan. Tunggu Pak. Media yang Subianto ganti ahli kayak gini Pak. Medianya dipanggil. Ini, Pak.
medianya. Ferdi Sambo juga memang, salah dia. Ya, saya tengahkan. Memang kalau Bayar rakyat ada ini, MOU pakai pajak. terkait dengan produk Kita memang jurnalistik. susah ya kalau berdebat dengan keledai. Bentar. Ada produk bahwa harus ke Kamu mengatakan Dewan keledai. Pers dulu. Bentar, saya- Oke, baik. Wah, Cukup ini mulutnya sudah closing jelek statement. banget, Terima ini kasih ngomong Bapak-Bapak telah hadir di Rakyat Bersuara. Dan tentu ini menjadi pembelajaran bahwa pers menjadi clearing house, rumah penjernih. Pers harus menampilkan kedua sisi secara berimbang. Pers harus mencapai atau menuju pada kebenaran berdasarkan apa yang disampaikan oleh kedua sisi secara berimbang. Dan tentu ini menjadi kedewasaan bagi kita dalam mempertahankan dan menjaga agar iklim demokrasi di negeri kita tetap ada. Saya Aiman Wicaksono, terima kasih, sampai jumpa di Rakyat Bersuara berikutnya. Salam.